Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wa nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul muttaqin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Di antaranya kenikmatan sehat dan waktu luang, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke masjid menjalankan satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan semoga dengan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini semata-mata karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga masih tercurahkan kepada baginda kita, nabi besar kita, orang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah rela mengorbankan cucuran darahnya, yang telah rela mengorbankan apapun yang beliau punya demi umatnya yang tercinta. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala qala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, memusuhi orang-orang yang aku cintai, maka aku akan memusuhinya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidak ada taqarrubnya, cara mendekatkan diri seorang hamba yang lebih aku cintai, melainkan dengan apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah, perkara-perkara di luar yang aku wajibkan atasnya, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan apabila aku telah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan mata yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan tangan yang ia gunakan untuk memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kaki yang ia gunakan untuk melangkah. Wala in sa'alani la u'tiyannahu. Dan apabila hambaku yang aku cintai ini meminta kepadaku apapun itu bentuknya, la u'tiyannahu, kata Allah, maka aku akan beri. Wala in ista'adani la u'idannah. Dan apabila hambaku ini meminta pertolongan kepadaku, niscaya aku akan menolongnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan
apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya? Ada kalanya seseorang sering melakukan maksiat, sering melakukan dosa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memperlancar rezekinya, masih mempermudah kehidupannya. Bahkan terkadang kita mengira bahwasanya hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena buktinya kehidupannya masih diperlancar, rezekinya masih diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah demikian? Tentu saja jawabannya tidak. Al-Hakim dalam Mustadraknya menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu an kulli 'alimin bid dunya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka, Allah Subhanahu wa taala marah an kulli 'alimin bid dunya, terhadap orang-orang yang cerdas terhadap masalah dunia, pandai terhadap masalah dunia, jahilun bil akhirah. Akan tetapi mereka bodoh, mereka nggak tahu kalau soal akhiratnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bukan berarti menunjukkan bahwasanya kita nggak boleh mencari dunia. Boleh saja ketika kita ingin mencari dunia, akan tetapi perlu diingat, ketika kita mencari dunia, kita mengejar dunia hendaknya secukupnya. Karena seorang ulama pernah menggambarkan seseorang yang terlalu ambisius terhadap mengejar dunia, itu ibarat mengejar bayangan. Semakin dikejar, itu semakin menjauh. Lalu bagaimana cara mendapatkan dunia tersebut? Yaitu dengan berbalik arah, fokus terhadap akhirat, fokus mengejar akhirat, maka dunia tersebut akan mengikuti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan sedikit saja 2 atau 3 ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri pertama dari ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ia mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, Allah Subhanahu wa taala tidak rela apabila hamba-hamba yang ia cintai melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak rela, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho apabila hamba yang ia cintai melangkahkan kakinya menuju ke tempat-tempat maksiat. Lantas apakah artinya hamba ini maksum? Tentu saja jawabannya tidak. Karena memang dosa adalah suatu keniscayaan, dan setiap manusia pasti melakukan dosa. Akan tetapi bedanya hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ia melakukan maksiat, ia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar segera bertaubat, agar segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri kedua dari ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, kelak pada hari kiamat akan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulani tahabba billah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang yang saling mencintai, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri selanjutnya dari ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat ujian ini dari segi negatifnya saja, dari segi buruk-buruknya saja. Padahal ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abda ibtalahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, maka ibtalahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian kepadanya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata bahwasanya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah cinta dan cemburu.
Allah Subhanahu wa taala cemburu apabila hamba yang ia cintai ini terlalu fokus terhadap dunia. Kemudian Allah berikan ujian kepadanya supaya apa? Supaya ia sadar kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila taufik wal hidayah wa ridha wa inayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.